Jokowi itu lebih kepada pencitraan media. Bayangkan satu media mainstream nasional aja, Jalan Privat itu dijadikan sebagai foto utama, kemudian seakan-akan itu dibangun oleh pemerintah sekarang. Sebenarnya kan belum ada infrastruktur, barangnya mahal, karena dari Jayapura sini ke daerah-daerah macam contoh Wamena dan lain-lain, itu semua lewat udara, makanya semuanya mahal. Karena memang selama ini, yang lalu-lalu, itu pembangunan itu hanya di kota-kota terus. Tapi dengan adanya Nawacita bagian ketiga itu dia tulis rapi itu pembangunan dari pinggiran ke kota. Pinggiran-pinggiran yang daerah-daerah terpencil yang dibangun supaya sama rata di seluruh Indonesia pembangunan ini. Begitu macam Jokowi begitu baru kita bisa senang. Jokowi punya, kalau ikut teladan yang Jokowi ya. Stadion yang sangat megah ini bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Konektivitas laut, konektivitas darat, konektivitas udara, bandara, pelabuhan, jalan lintas Papua, serta pengembangan SDM Papua merupakan capaian-capaian lain dari kemajuan Papua yang sangat membanggakan ini. Di era sebelum Presiden Jokowi, Papua selalu dianaktirikan. Namun saat ini Papua semakin maju dan memiliki berbagai infrastruktur seperti Jalan Trans Papua dan Jembatan Yotefa. Modernitas ini terwujud berkat perhatian Presiden Jokowi yang ingin bumi Cendrawasih menjadi wilayah yang jauh lebih baik. Meski sempat dikritik oleh banyak pihak, namun banyaknya fasilitas dan infrastruktur yang telah membawa manfaat tak luput dari pujian masyarakat. Lalu, apa saja infrastruktur yang sudah dibangun di Papua? 1. Stadion Papua Bangkit. Stadion megah yang berganti nama menjadi Stadion Lukas NMB ini terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Pembangunan stadion ini selesai pada tahun 2019 dan dipersiapkan untuk pelaksanaan PON ke-20 tahun 2020 lalu. Kehadiran stadion ini telah menjadi ikon atau landmark tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. Betapa tidak, stadion dengan kapasitas lebih dari 40.000 penonton itu memiliki fasilitas-fasilitas yang telah berstandar internasional. Sebut saja salah satunya lapangan sepak bola telah mengikuti standar FIFA. Selain didukung teknologi modern, bagian luar stadion juga dikelilingi ornamen fasad baja melengkung dengan menonjolkan ukiran khas Papua yang menambah kesan etnik pada stadion megah itu. Stadion yang masuk nominasi stadion terbaik di dunia tahun 2019 ini dibangun menggunakan dana sebesar 1,3 triliun rupiah dengan kapasitas penonton mencapai 42.000 penonton. Kini stadion ini diklaim sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Stadion Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta. 2. Jembatan Yotefa. Jembatan yang lebih dikenal dengan Jembatan Holtekam ini telah diresmikan Presiden Jokowi pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober tahun 2019. Jembatan ini mulai dibangun pada tahun 2015, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi. Pembangunan jembatan yang berada di atas Teluk Yotefa tersebut menghabiskan anggaran sekitar 1,8 triliun rupiah dengan panjang bentang utama jembatan mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Jembatan Yotefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecah kepadatan penduduk di kota Jayapura. Jembatan ini juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara atau PLBN SCO. 3. Jalan Trans Papua. Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental pada periode reformasi ini. Jalan ini membentang dari wilayah Kepala Burung di wilayah adat Dombrai, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Bumi Animha di Merauke, Papua. Jika di total panjangnya mencapai sekitar 3.462 km
atau lebih dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya yang tercatat mencapai sekitar 800 km. Jalan Trans Papua dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dengan meningkatkan akses serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi. Sebelum adanya jaringan jalan, koneksi antar wilayah di Papua harus mengandalkan transportasi udara yang berdampak terhadap mahalnya harga kebutuhan pokok. Pembangunan Trans Papua diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan, mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. 4. Bandara. Sejak dipimpin Jokowi, pemerintah Indonesia telah membangun dan mengembangkan beberapa bandara, di antaranya Bandara Ewer di Asmat, Bandara Moses Kilangin di Timika, Bandara Siboru di Fakfak, Bandara Bau Aturure di Nabire, dan Bandara Mopah di Merauke. Bandara-bandara ini dibangun karena akses jalan menuju ke Papua tidaklah mudah. Masih banyak daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau. Bahkan ada daerah yang aksesnya harus ditempuh hingga berhari-hari. Untuk menunjang kebutuhan mobilitas masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi, maka pemerintah membangun bandara-bandara baru di Papua. 5. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SCO. PLBN SCO di Kampung Moso, Distrik Muara Tani, Kota Jayapura, Papua adalah pos perbatasan terbesar di Pulau Papua. PLBN SCO menjadi beranda depan bagi Indonesia di perbatasan dengan Papua Nugini. PLBN SCO telah menjadi salah satu perbatasan yang sangat strategis, termasuk untuk pengembangan ekonomi masyarakat di perbatasan Indonesia Papua Nugini.